Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus lagi yang paling patut kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh berjamaah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, yang harus paling patut kita syukuri, kita jaga terus, kita tingkatkan terus, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan nikmat iman, Islam, ibadah, dan juga menuntut ilmu agama ini hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua saat menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kita dengan menyampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, ahlul baitnya, serta para sahabat dan umat yang istiqomah itu sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah begitu sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan yang orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita ada sedikit tambahan kemarin ya. Resource yang Allah berikan kepada kita itu kan ada dua, secara umum itu ada dua ya resource-nya. Pertama waktu, ya, waktu atau bahasa kita umur. Umur ini di samping hidup tentunya ya, hidup dan waktu itu menempel. Ya, resource waktu. Jadi kalau kita bisa manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, insya Allah kita bahagia selamat dunia akhirat. Ini konteksnya pada pelajaran tentang istiqomah kemarin. Yaitu resource pertama yang bisa kita jadikan amal soleh. Waktu itu bisa kita jadikan amal soleh atau juga bisa kita sia-siakan. Ya, jadi gitu. Ini bagaimana cara nanti memaksimalkannya kaitan dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Jadi mempertajam, memperdalam. Ya, jadi kaji kita lebih banyak mempertajam, memperdalam. Karena kita sudah senior-senior semua, ngajinya sudah sekian puluh tahun. Ya, saya aja mulai 2002 masih pengajian di sini. Sekarang 2025, berarti sudah 23 tahun. Dari jenggot masih hitam, sekarang udah putih. Ya, jadi demikian. Bapak-bapak juga yang senior-senior ini, ya, alhamdulillah istiqomah terus. Ya, sudah 23 tahun kita mengaji. Jadi kajinya harus sudah jangan kulit-kulitnya lagi, sudah harus sampai ke dalamnya. Ya. Yang kedua, resource yang kedua dari harta, dari waktu ini kita menjadi modal diberikan harta. Nah, juga bagaimana harta yang Allah berikan ini juga kita bisa manfaatkan. Ya, jadi sama kayak waktu, harta juga gitu. Kalau dimanfaatkan pada kebaikan, dia bermanfaat. Ya kalau nggak dimanfaatkan juga dia sia-sia juga. Gitu. Habis waktu, habis harta, tapi ternyata tidak banyak manfaat dalam kehidupan akhirat kita. Nah ini hari ini kita mempertajam bagaimana caranya supaya waktu itu bisa maksimal, harta itu bisa maksimal. Lanjutan kaji kita yang kemarin, ya. Jadi gitu. Ini saya bahas nanti
khusus kita bahas di harta dulu, karena ini yang paling mudah. Bukan paling mudah, maksudnya ayatnya itu lengkap Pak ya. Bagaimana kita memanfaatkan harta itu menjadi hebat itu dalam surat Al-Baqarah itu lengkap. Ya, mulai dari ayat 261 sampai 274. Ya. 14 ayat tentang harta ini. Begitu, 261 sampai 274. Ya, jadi kita bahas dari harta, bagaimana kita memaksimalkan harta, paling mudah nanti bagaimana kita memaksimalkan waktu. Nah, sebagaimana saya katakan pada pelajaran sebelumnya, bismillah. Ya. Tentang 5 amal soleh yang kita mesti istiqomah, pelajaran sebelumnya. 5 amal istiqomah kita. Oh, dari sisi waktu kan kemarin itu 4. 1, kita latihan sholat tepat waktu. Ya, berjamaah bagi laki-laki. Ibu-ibu tepat waktu di rumah. Kita usahakan selalu sampai kita mati istiqomah amal ini. Nah, ini amal yang paling top. Ya, amal yang kecil aja dikerjakan istiqomah pahalanya besar, apalagi pahala amal yang paling besar. Nabi mengatakan afdalul a'mali ilallahi bukan afdal amali, kalau itu ahabbu ya. Ini kalau kemarin kan yang istiqomah itu ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai, adwamuha wa inqalla, kalau sedikit tapi istiqomah. Nah, kalau tentang ini afdalul a'mali ilallahi, ketika ditanya sama sahabat kepada Rasul, siapa amal yang paling afdal? Ayu a'mali afdal ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Paling afdal kalau tadi yang paling dicintai tentang istiqomah, ini yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Yang paling afdal itu berarti yang paling top nilainya, yang paling top pahalanya, yang paling besar, nggak ada yang melebihi itu. Ya, amal-amal yang lain. Ketika ditanya Nabi, ayu afdal a'mal, apa amal yang paling afdal? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Itu amal yang paling afdal. Nggak ada lagi yang melebihi itu. Haji kalah, umroh kalah, sedekah kalah, zakat kalah, semua amal kalah. Jihad fisabilillah kalah. Ya, mati syahid pun kalah, kira-kira begitu. Nanti jihad justru di bawahnya. Yang kedua, amal yang paling afdal itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, itu juga amal yang paling top. Di bawah sholat tepat waktu. Baru yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah ya berjuang di jalan perang apa semua. Baru itu level 3. Jadi amal yang kecil, kalau kita gabung dengan tadi, amal yang kecil aja istiqomah dicintai. Halo bapak-bapak yang ngobrol, suaranya kedengaran kemari? Halo, yang di belakang. Ya, jadi gitu. Jadi yang kecil aja dikerjakan istiqomah dicintai. Nah sekarang yang paling afdol pula lagi, sholat tepat waktu. Wih, top. Hanya azamkan sampai mati sholat itu tepat waktu. Ya, azamkan. Ini udah mengalahkan seluruh amal-amal. Apalagi kita istiqomah sampai mati. Kan saya bilang kemarin, amal istiqomah itu amal yang tidak pernah berhenti dikerjakan sampai mati kecuali darurat. Kita hanya darurat ini sholat kita terlambat. Bagi kita laki-laki hanya darurat aja kita tidak berjamaah ke masjid. Ayo kita usahakan. Nah, kalau kita bisa mati dalam keadaan membawa amal ini, Masya Allah. Yang kedua kemarin, sholat sunat minimal qobliyah subuh. Kalau sholat tepat waktu pasti dapat kok. Apalagi tambah dengan qobliyah ba'diyah yang lain. Apalagi tambah tahajud. Apalagi tambah 2, woi top. 1 saja. Jadi kalau kita azamkan, qobliyah subuh jangan pernah tinggal sampai mati. Apapun diusahakan, apapun dibela-belain. Ya. Jadi kalau cuma sakit, yang sakit dikit doang, pening-pening dikit, demam-demam dikit, kerinjit lah. Nah, terus qobliyahnya pasti dapat, ya kan? Nah, jadi gitu. Juga apa zikir, usahakan zikir pagi. Nggak dapat zikir pagi, zikir sore.
Usahakan dapat kita zikir itu. Setiap hari usahakan. Ini amal-amal yang top-top semua nih. Yang kecil aja dicintai, apalagi yang zikir ini amal top, Pak. Bukan amal enggak top. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar saja 100 kali, itu nilainya sama dengan membebaskan, sama berinfak 100 onta betina yang gemuk-gemuk, seperti berinfak 100 kuda perang beserta perlengkapannya, beserta membebaskan budak lagi 100 dari Bani Ismail. Jadi budak yang paling mahal itu dari Bani Ismail, Pak, karena itu keturunan Nabi, jadi mahal. Kalau ketemu itu orang pengen beli semua, pengen bebaskan, apalagi paling mahal tuh. Jadi budak yang paling mahal itu adalah budak dari keturunan Bani Ismail. Itu keturunan yang paling mulia. Dan dari situ ada Rasulullah. Nah, bukan Ibrahim, tapi Ismail. Kalau Ibrahim kan bisa ada orang Yahudi, bisa ada orang Bani Israel, itu dari Nabi Ibrahim juga. Tapi kalau Bani Ismail khusus tuh turun yang paling mulia. Kalau ada budak di situ, orang semua pengen beli dan bebaskannya gila-gilaan. Paling mahal itu. Nah, ya biar tahu sedikit informasi. Baru yang keempat, berapapun dosanya, sebanyak buih di lautan diampunkan. Itu baru subhanallah alhamdulillah 100 kali. Bagaimana kalau tiap hari kita begitu? Istiqomah sampai mati. Itu amal besar. Dikerjakan istiqomah sampai mati. Usahakan, Pak. Yang 5 zikir kemarin yang saya ajarkan. Ya, istighfar 100 kali. Terus la ilaha illallah syarikah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 100 kali. Ya. Terus la haula wala quwata illa billah 100 kali, terus sama sholawat 100 kali. Top, tiap hari bisa kita kerjakan. Apalagi kerjakannya habis subuh sampai sebelum syuruk. Kalau mau sampai syuruk itu, kalau saya itu sekitar 1000 kali. Kalau dapat satu, kalau 500 itu, ini kalau 500 ini cuma setengah jam. Kalau saya biasanya kalau sampai syuruk itu dapat 1000 kali. Tiap subuh sampai syuruk, tutup dengan sholat syuruk 2 rakaat. Top. Ya, jadi gitu. Bahkan ada yang mengatakan, bagaimana dengan baca Quran, Ustaz? Bahkan lebih hebat dari baca Quran. Karena bunyi hadis itu berzikir. Baca Quran itu juga bagian di sini. Di luar itulah, di luar baca Quran lah. Nah, itu kalau baca Quran setelah itu bisa. Setelah zikir ini, wih, top. Ya. Tapi Ustadz, saya nggak bisa, Ustadz, nggak kuat. Bisanya kalau pakai, kalau baca Quran kan lebih konsen, Pak. Kalau berzikir doang ngantuk, itu kelebihannya. Tapi saya kalau ini, udah nggak apa-apa baca Quran, zikirnya zikir baca Quran pun boleh. Ya, tapi yang paling top tuh zikir yang tadi itu sampai suruk. Oh, itu paling top. Kan itu susah, Pak. Karena lawannya ngantuk, lawannya bosan. Lawannya ya malas. Nah, tapi kalau baca Quran kan lebih enak karena kita baca lebih apa? Lebih fokus. Ya. Makanya kurang ngantuk kalau kita, ya walaupun bisa ngantuk juga gitu. Tapi kalau zikir lebih berat. Makanya susah zikir. Zikir habis subuh itu. Nah, usahakan istiqomah ini. Terus yang keempat, baca Quran. Usahakan minimal 1 hari, kita target 1 hari harus ada berapa minimal baca Quran beserta terjemahannya kalau bisa, paling bagus supaya dapat tahu kita isi Quran ini gitu loh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu baca 1 halaman dengan terjemahannya saja gitu loh, itu 2 tahun tamat kita. Kalau satu halaman, kalau 2 halaman setahun tamat. Nah, kalau 3 halaman 200, pokoknya intinya kan Quran ini kan ada sekitar 600 halaman. Jadi kalau 1 hari kita baca 3 halaman, berarti 200 hari khatam beserta terjemahannya, usahakan. Jadi baca Quran tuh usahakan sambil paham, jangan sekedar baca doang. Supaya apa? Maknanya tuh masuk, supaya ada perubahan nanti. Ya. Boleh di luar itu. Jadi yang istiqomah 1 hari 1 halaman pakai terjemah. Atau 1 hari 2 halaman pakai terjemah. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa, itu sifatnya hanya tilawah saja. Bukan tadarus. Ya tilawah. Kalau tadarus itu sambil belajar, Pak. Kalau kita salah ya, tadarus itu artinya belajar Quran, tadarus Quran. Yang paling bagus lagi tadabur. Kalau tadabur kan udah bahas tafsir. Kalau tadarus itu ya yang penting sama maknanya, tadarus.
Dari kata-kata darosa itu artinya belajar. Darosa ya drusu, ya belajar. Tadarus, ya tadarus. Nah, ya tadarrusu, itu tadarus. Jadi gitu. Jadi usahakan ada satu hari pakai terjemahan. Kan paling 5 menit kok Pak. Satu halaman itu 2 menit kalau normal. Kita baca satu halaman itu 2 menit. Itu udah baca normal tuh. Ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kalau kira-kira gitu, itu kira-kira cuman 2 menit satu halaman. Tapi kalau cepat, ya sinul Qur'anil hakim kalau itu karena itulah. Itu bisa kalau yang orang simaan itu Pak, tapi tetap terdengar suaranya, tetap pas bacaannya. Itu satu halaman bisa satu juz bisa 15 menit Pak. Nah, itu. Mereka 30 juz itu 10 jam. Bahkan ada yang 8 jam. Itu nggak usah kita ikut lah, itu udah jauh banget lagi. Yang penting baca tartil saja yang baca. Itu 2 menit. Jadi kalau beserta terjemahannya paling 5 menit. Masa nggak bisa kita siapkan satu hari membaca surat Allah dengan maknanya? 5 menit aja pagi-pagi. Kita bilang tadi, lanjutan setelah kita baca zikir pagi, baca terjemahannya. Kan paling mudah. Pagi itu paling mudah, karena belum ada aktivitas lain. Hati kita, otak kita, ini kepala kita isi dengan ibadah subuh. Apalagi tambah tahajud, tambah qabliyah subuh, tambah sholat subuh, tambah zikir, tambah Quran, melawan diisi jiwa kita. Pagi-pagi lagi fresh, masuk semuanya. Top banget. Jadi isi pagi itu nggak pagi-pagi bawaannya tidurlah, habis subuh, jangan usahakan tidur. Ya, kalau udah senior kita ini, memperbanyak amal lah sudah. Baru yang kelima kemarin berkaitan dengan sedekah. Nah, sekarang masuk kita pada tentang sedekah ini Pak. Ini sengaja khusus saya ajarkan supaya apa? Supaya banyak kita pensiun ini masih takut juga rezeki. Seolah-olah kalau ada pensiun itu rezeki habis. Enggak, rezeki itu enggak habis kita pensiun. Pensiun itu cuma habis kerja doang. Kerjaan tanda petik yang rutin lah ya. Nyari. Rezeki enggak habis dengan kita pensiun. Ustaz, sekarang infak saya agak kurang karena pas saya udah pensiun. Enggak, bukan itu alasannya. Ya, jadi gitu. Banyak orang ketakutan pensiun, akhirnya jadi wah gimana gitu. Jadi pensiun itu cuman kerja, rezeki enggak. Rezeki enggak habis kita sampai kita meninggal. Jangan habis pensiun jadi malah meningkat pula rezeki kita. Kenapa enggak bisa? Bagi Allah enggak ada yang mustahil. Selama ini stucknya waktu kita gara-gara jadi pegawai, begitu jadi apa namanya? Begitu pensiun malah bisa kita lebih bebas lagi. Rezekinya bisa lebih luas, who knows? Ya, ibu-ibu kematian suami jadi meninggal suami, rezeki nggak habis, Bu. Meninggal suami rezeki nggak habis. Ya rezeki suami habis gitu loh, karena dia sudah meninggal. Rezeki kita enggak, selama kita masih hidup tetap rezeki masih. Jadi nggak usah takut. Ya, ada aja gimana cara lah. Nah, seringnya kita takut itu permasalahan karena itu. Karena selama ini harta kita banyak hanya untuk hidup doang. Ini rumusnya. Mengapa orang banyak takut rezeki itu? Tadi karena pensiun, karena suami meninggal, karena nggak punya anak, karena dagangan rugi, karena resesi, karena dolar naik atau dolar turun. Ya, kalau yang punya dolar senang dolar naik. Kalau macam kita naik turun gak ada urusan. Nggak punya dolar. Nah, sering takut itu. Tadi kan kedua yang sering sedih. Kalau udah habis banyak dikit sedih. Aduh, banyak kali habis hari ini. Gitu. Kan penyakitnya itu. Nah, jadi pada kesempatan kita ingin ya, jadi rezeki nggak habis karena suami meninggal. Ya, justru jangan-jangan selama ini persepsinya begitu suami meninggal malah rezeki bisa nambah. Yang kuno saya tahu. Karena selama ini persepsinya rezeki sama suami begitu suami meninggal lepas, digantungkan sama Allah. Akhirnya Allah buka kan gitu.
Sama kayak tadi, selama ini kerja, bergantung kepada kerja, begitu pensiun, bergantungnya full sama Allah. Jadi malah lebih banyak dapatnya. Kan Allah tuh paling senang digandolin, dibergantungin tuh Allah paling senang, Pak. Beda dengan manusia tuh nggak suka digandolin. Sebel juga kita paling banyak orang jadi beban kita kan. Kalau Allah tuh paling senang digandolin. Digandolin itu apa sih? Dibergantungin. Whom you rely on. Nah, kira-kira gitu. Siapa yang tempat kita bergantung? Itu paling, karena salah satu sifat apa? Allahu Samad. Allahu Samad itu artinya Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi makin digandolin, makin senang Allah. Makin kita banyak berdoa sama Allah, makin senang. Makin kita pasrah sama Allah, makin senang. Beda dengan manusia. Logika manusia, enggak. Kita makin orang menggandolin kita, makin beban kita. Nah, balik kepada tadi. Nah, jadi justru dengan pensiun malah bergantungnya full sama Allah, karena enggak lagi. Jadi justru di sini Allah bukakan rezeki itu. Kita tahu. Begitu suami meninggal malah bergantungnya sama Allah, karena kemarin masih sama suami terus plus sebel-sebelnya misalnya. Bapak jangan tersinggung ya. Jadi begitu bergantung balik, aja jalan atau who knows. Nah, ini yang kita kaji itu khusus ya dari ayat. Nanti silakan kalau bisa syukur-syukur hafal ayat 21. Ya. Malah surat 269-nya 270-nya digabung antara infak dan nafkah. Digabung dengan infak dan nafkah. Yang saya bilang kemarin, digabung. Jadi antara infak dan nafkah itu Pak satu akar kata Pak. Artinya nafkah itu kan belanja. Nafkah itu belanja. Infak pun sebenarnya berasal dari kata belanja juga. Cuman belanja yang benar di jalan Allah namanya infak. Belanja yang normal kemana aja namanya nafkah. Sama. Akar katanya nun fakof. Kalau nun fakof nafkah itu ditambah tak marbutoh di ujungnya nanti menjadi isim kata benda. Kalau infak juga ditambah alif depannya. Anfaqo yunfiku infakon, termasuk juga nafakotan juga di situ. Ayat 27, wa ma anfaqtum min nafakotin, kata Allah. Digabung untuk kata-kata infak dan nafkah. Apa saja yang kau infakkan min nafakotin dari belanja-belanjamu. Digabung anfaqtum min nafakotin. Au nadartum fa innallaha ya'lam. Allah Maha tahu semua itu. Jadi kita bahas khusus hari ini. Supaya jangan takut sama rezeki, jangan takut pensiun, jangan takut suami meninggal, jangan takut anak gak punya, gimana nanti rezekiku, anak banyak. Kan banyak orang kan gitu. Jadi selama ini sering ketakutan urusan rezeki, ya gara-gara kita merasa rezeki itu seperti itu. Padahal Allah itu maha luas. Nah ini hari ini kita bahas khusus untuk menambah ini, supaya semangatnya berbeda. Ya, semangatnya berbeda. Jadi pensiun-pensiun ini jangan takut pensiun Pak. Udah pensiun Ustaz gitu. Pak Wawan lah pensiun. Kalau Pak Yuli udah pensiun belum? Belum ya. Oh. Kalau dosen beda ya. Gak ada masalah. Ini soal ada pensiun-pensiun. Kalau saya dari kapan-kapan udah pensiun. Ya orang nggak kerja gimana pensiunnya kan ya? Dari kapan-kapan pensiunnya. Nah balik pada yang tadi. Ya. Nah jadi kita lihat, nah ini supaya apa? Supaya bagaimana kemarin saya bilang, jadi resource kita kan sudah dari 100%, 10 kan udah kita sisihkan kemarin kan? Saya bilang, infak usahakan tiap bulan biar pensiunan 10% keluarkan. Di luar zakat. Tiap bulan kalau punya pensiunan atau penghasilan apapun. Pak Ketua punya pensiunan 10%. Di luar itu ada penghasilan apapun langsung keluarkan 10%. Gak usah dihitung-hitung lagi, ada biaya operasional, nggak usah. Pokoknya langsung 10%. Kalau nggak kalah kita sama orang Nasrani, Pak. Orang Nasrani per 10 loh, Pak. Di jalan yang salah aja orang tuh per 10, masa kita
Cuma 2,5% udah sok bangga banget. Zakat doang. Per 10 loh, mereka per 10 mereka. Pantas mereka punya gereja bisa banyak-banyak. Tiap apa namanya, tiap aliran punya gereja sendiri. Kalau dipakai cuman seminggu sekali. Kita tiap hari makainya. Nah sudahlah, nggak usah bahas agama orang. Kalau sahabat dulu Pak sepertiga. Jadi kalau tahu ya, sifat para sahabat dalam infak itu sepertiga. Ya, mereka tuh sepertiga. Kalau Umar itu setengah. Kalau Abu Bakar nggak usah dihitung. Karena dia udah gila ya. Berapa dapat dikit buat dia habis. Bahkan dalam perang pernah Abu Bakar itu seluruh harta sampai centong-centong nasi di rumahnya diinfakin. Bayangin Pak. Kalau sekarang sih bisa itu Pak. Semua centong nasi, semua rice cooker, semua bisa. Karena Pak kita bisa pesan Gojek soalnya kalau sekarang ini. GoFood. Jadi nggak perlu ada apa? Nggak perlu ada kompor sekarang, bisa. Saya mau ikut Abu Bakar gitu bilang kan gitu. Dapat habisin semuanya. Kan sama centong nasi. Apa? Pakai GoFood. Zaman itu GoFoodnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, balik padanya. Ya kalau kita udah bisa 10%, nah sekarang bagaimana yang 9-10% harta kita ini kita manfaatkan menjadi tadi Pak. Bagaimana 90%? Jadi infak, nafkah jadi infak. Nah ini begini hari ini pelajaran kita bagaimana semua pengeluaran kita non infak yang 10% itu bisa kita jadikan infak. Karena pada hakikatnya apa? Nafkah itu adalah bisa menjadi infak. Kalau betul. Di sininya, ini saya kuncinya dua. Ininya tek switch ininya sama ininya. Hatinya. Ini kliknya bener, baru ininya. Jadi mindsetnya dulu dibenerin. Jadi sekarang mindsetnya diluruskan. Itu kuncinya dua. Jadi kalau mau kita nanti juga termasuk dalam konteks waktu ya. Minggu depan kita bahas konsep waktu. Sekarang konsep harta dulu. Ya, bagaimana harta ini bisa jadi, nggak usah lah. Yang 90% ini nggak usah lah 100% ya, separuhnya aja yang 90 ini dapat top. Nggak usah separuh, sepertiganya top. Udah mirip sahabat kita. Sahabat tadi apa? Kan sepertiga. Pensiunan 5 juta, keluarkan 10% untuk tadi infak yang benar-benar infak. Ya, untuk akhirat langsung tadi itu yang kita bagi buat sahabat, buat saudara, buat tetangga, buat masjid. Sisanya 10% dari 5 juta, tinggal 4,5 juta. Nah, yang 4,5 juta ini bagaimana bisa kita kelola biar benar bisa dapat infaknya. Separuh aja dari 4,5 juta ini, tambah 2 juta lagi infak. Nah, bukan sulit, bisa. Tinggal apa nih ini? Kunci satu di sini, tag mindsetnya, kedua di sini, tag di hatinya. Oh ini udah bisa kita setel. Ini latihan setelannya di infak dulu. Nanti baru kita yang paling susah itu dari sisi waktu. Tapi dimulai dari infak kita setel dulu. Latihan sekarang. Lihat nanti Pak. Itu Allah nanti yang menjamin. Jadi kuncinya dua. Satu lagi, latihan mindset. Bagaimana mulai sekarang pengeluaran itu mindsetnya infak. Itu mindset. Jadi dua kuncinya. Satu di sini, kalau kemarin itu kan teknisnya. Ya, kalau kemarin tuh yang 5 pelajaran sebelumnya itu teknisnya. Sekarang dasarnya, fondasinya di sini mindset ya. Mulai sekarang mindsetkan semua pengeluaran kita ya. Tapi tetap nanti ada lanjutan teknisnya sedikit. Semua pengeluaran kita niatkan mindsetnya infak. Bayangin Pak. Ibu belanja niatkin infak. Berarti sedekah sama siapa? Sedekah sama siapa? Ya sama
tukang, ingat aja, sedekah sama tukang belanja kan saudara kita. Makanya usahakan deh, kalau apa dia muslim juga, usahakan dia orang soleh, orang bagus. Kalaupun enggak, minimal dia kalaupun orang kafir pun minimal saudara senabi Adam. Kan semua orang kafir kan anak Nabi Adam juga, atau paling tidak semakhluk Allah kan gitu. Ya mudah-mudahan kalau kita niatnya infak walaupun sama orang kafir bisa jadi dakwah, Pak. Nah, nanti kita bahas nanti. Seperti ini dulu setelannya. Mulai sekarang belanja niatkan infak. Beli token listrik niatkan infak. Pendidikan anak niatkan infak. Apa lagi? Jalan-jalan bisa niatkan infak. Asal ini setelah infak. Ini nanti kita lihat ayatnya. Niatkan infak sekarang. Suami kita, bapak-bapak nih, suami nih, ini biar nih. Niatkan ini. Ngasih makan anak istri kita berapa? Dari ustaz dikeluarkan 10%, 4,5 juta, ustaz. Semuanya buat istri ustaz. Nah, ya janganlah Pak ya, sisakanlah 10% di kantong lah, ya. Jadi yang 80% buat, bayangkan Pak, Bapak 80% dari 10 udah jelas-jelas benar infak. Sekarang yang 90, 80%-nya kasih istri untuk ngelola. Niatkan tuh infak. Bayangin Pak, berarti berapa infak Bapak? Berapa infak Bapak? 90%. Gila enggak? 90% infak Bapak. Nah, ini di sini yang penting nih. Tapi syarat ketentuan berlaku. Niatkan infak. Jadi sekarang Pak Bu, mindsetnya semua pengeluaran niatnya infak. Ini bukan mudah, tapi nanti lihat nanti terasanya di sini nanti. Nah, karena niatnya infak, baru di sininya apa? Mencari ridho Allah. Di sini apa? Ibadah. Niatnya, dia mulai sekarang. Niatnya di sini ibadah, di sini niatnya cari ridho Allah, bukan cari untung. Berat loh, Pak. Kalau di sini niatnya infak. Ngasih makan istri, aku infak. Belanja infak. Apa lagi? Beli token listrik infak. Terus apa lagi? Bayar pendidikan anak infak. Apalagi bantu orang, udah jelas. Beli rokok bisa niatkan infak, bisa. Pak, coba jawab jujur. Kalau beli rokok nggak bisa. Karena syaratnya wama anfaqtum min khairin. Harus yang baik-baik nanti. Jadi gitu. Harus min khairin. Rokok min khairin enggak? Rokok khair enggak, Pak? Khair bagi tukang rokok, jangan masuk bab situ. Ya, enggak khair dia. Oke lah, enggak apa-apa lah. Kan cuma 5% Ustaz. Ya, udah. Udah kata Allah, ya udah aku maafin, enggak apa-apa lah. Asal bener yang benernya. Ya mudah-mudahan Allah cincailah. Ini infaknya dikit, rokoknya banyak. Masya Allah. Berapa infak kau satu hari? 5.000. Berapa rokok kau? 35.000. Kayak gitu mau masuk surga. Emang punya orang dalam apa? Bisa aja kalau Allah mau. Cuman kan jangan tergantung Allah dulu lah, ya. Gitu. Bikin amal soleh. Kalau tergantung Allah kan gambling nanti kita. Gambling kita nanti. Oke, baik, kita pada kaji kita. Jadi di sini Pak, mindsetnya mulai sekarang. Mindset di sini mindset apa? Jadi semua pengeluaran niatkan ini adalah bagian dari infakku. Nah, karena di sini niatnya, di sini mindsetnya infak, di sini ibadah. Ya Allah, aku kerjakan mencari ridhomu. Jadi tiap keluar infak, ya Allah ini infak, mencari ridhomu, bukan cari untung. Sakit berobat bisa Pak,
kalau kayak gini kita sakit, terus berobat, berapapun nanti habis obatnya, nggak ada masalah kita. Orang berobat stres, Pak. Berapa biayanya? Nggak usah gitu. Bukan karena gara-gara BPJS, enggak. Bukan. Baik. Sehingga kita keluar buat berapa biaya BPJS tiap bulan? Berapa? Udah niatnya infak. Sehingga karena niatnya nanti infak, mindsetnya infak, niat ilahi ta'ala. Kita nggak bikin untung. Oh, rugi kan ya gue. Udah 40 tahun, udah 20 tahun bayar BPJS asuransi tapi nggak aku ambil. Nah. Ya, kan sering ada orang kayak gitu kan. Akhirnya gara-gara dulu sedikit-dikit dia ke rumah sakit. Padahal nggak perlu kali ke rumah sakit tuh ya. Supaya pengen apa namanya? Pengen ngambil manfaatnya aja. Nah, ini bermasalah. Bayangkan Pak, kalau seluruh orang beriman mindsetnya gini, aman BPJS. Karena ada orang gitu, sakit sedikit sayang. Kalau kita nggak ada urusan, karena niatnya lillahi, mindsetnya infak. Mudah-mudahan bantu saudara saya. Oh, udah bantu saudara saya. Nggak usah dipakai juga, nggak ada masalah kok orang niatnya infak. Betul, setuju? Ini senang orang BPJS kalau gini nih. Balik pada kaji kita. Jadi mulai sekarang aman. Oh, berapa keluar? Buat sakit, beli obat, beli ini, kan niatkan infak. Ini Pak perlu dilatih. Jadi pertama mindsetnya di sini, coba tinggal latihan aja, istiqomah, latihan aja mulai sekarang. Lihat nanti efeknya, kita bahas nih. Allah yang bicara di Al-Quran. Efeknya Allah akan bicara dalam Al-Quran nanti. Jadi yang pertama apa tadi? Perubahan mindset. Semua pengeluaran infak. Cuman nanti syaratnya Pak, dua. Syaratnya nanti dua. Dalam aku disebutkan. Satu, yang baik-baik. Ya. Jadi kalau nggak baik, nggak dihitung. Ya termasuk jalan-jalan kan baik. Jalan-jalan kemana? Ke Eropa. Udah niatkan aja infak. Tapi yang infak 10% Allah bener dulu. Ini yang enggak, jalan-jalannya semangat. Wah ini mah insya Allah lillahi ta'ala. Bener nggak lillahi ta'ala? Itu masalahnya. Begitu sedekah sama orang manyun. Nggak bisa. Oke, jadi satu perubahan mindset. Kedua mulai sekarang karena niatnya, karena mindsetnya infak, berarti dia lillahi ta'ala. Yang dicari untung dari Allah. Termasuk sebenarnya istri tadi. Yang cari untung bukan sekedar ngasih makan anak istri. Sekarang niatnya bukan ngasih makan anak istri, tapi infak. Karena Allah di dalamnya. Paham? Mulai sekarang. Nah, baru tinggal kita latih saja supaya jadi istiqomah sampai mati. Woi, berapa infak kita dicatat Allah tiap bulan? 90%. Top. Ibu-ibu ikut nebeng di situ. Karena apa? Belanja juga di situ. Bisa? Bisa? Oke. Nah itu ya. Jadi 3 kan. Nah sekarang 3 juga syarat di depannya. 1 harus yang baik-baik. Jadi kalau pengeluarannya nggak baik, nggak bisa. Apa? Ya kan ngasih makan anak istri baik nggak? Baik. Belanja baik nggak? Baik. Berobat baik nggak? Pendidikan baik nggak? Jalan-jalan baik nggak? Minimal dia yang mubah. Oleh makruh berarti nggak baik. Dia rokok, nggak baik, nggak dihitung. Olahraga, berapa biaya maintenance meja kamu? Bednya aja 5 juta Ustaz. Wih, 5 juta. Ada cuma bed yang 5 juta Pak? Oh, ada. Awak bed awak 150.000. Mental bola tuh. Bunyinya kantung. Itu kan beb kan gitu. Ya, 5 juta bednya. Sedekahnya berapa? 5.000 perak. Nggak kebanting lah.
Nah jadi gitu, gak ada masalah berapa olahraga dia sekarang berapa. Kan yang baik. Jadi nanti kita bahas apa ilmu, yang penting syaratnya dulu. Jadi satu apa? Syaratnya apa? Bukan syaratnya. Jadi yang satu yang baik-baik, min khairin, nanti dalam Allah disebutkan. Min khairin. Min khairin. Ya, jadi harus yang baik-baik. Jadi kalau di luar yang nggak baik-baik nggak bisa, nggak jadi infak. Masa Allah nggak mungkin kan ridho pada perbuatan, apalagi sampai berjudi ya nggak bisa, apalagi riba. Karena baik-baik nanti apa? Nanti kalaupun menabung, niatkan infak, niatkan ini bukan untuk mau pakai pelit, maka nabungnya di mana? Tempat yang baik, apa? Usahakan yang syariah. Sakit, berobat, usahakan apa? Dokter yang baik. Siapa dokter yang baik? Usahakan dokter yang muslim. Rumah sakit yang baik, usahakan yang muslim, usahakan. Kan jadi infak buat saudara kita. Makanya di samping obatnya pun nanti harus obat yang baik, obat yang halal, dokternya pun yang baik, rumah sakitnya yang baik. Biar dia ada nilai ibadahnya gitu loh. Makanya kan rumah sakit muslim kadang-kadang Pak jarang dipakai orang. Kenapa? Kurang bagus fasilitasnya. Ya nggak ada masalah kurang. Ya kalau semua kita yang, saya pernah ada seorang teman cuman operasi usus buntu doang, kan nggak parah, nggak ngeri-ngeri amat Pak. Di rumah sakit yang maaf ya, yang bukan muslim, yang keluarnya cuma 150 juta. Ya Allah, usus buntu doang. Kenapa di sana? Oh fasilitasnya mantap Ustaz. Kan fasilitas dia. Kan sayang, bagaimana kalau tuh rumah sakit kita, rumah sakit Islam yang ada di sini, kan bagus, beri makan dokternya, hanya fasilitas doang. Berapa hari? 3 hari, 4 hari cuman. Kalau niatnya infak kan lain, beda. Karena ini infak yang baik, oh sudah, niat saya infak. Kurang-kurang dikit fasilitas sedikit. Kan jadi apa? Ibadah kepada ini buat kita. Kalau buat rumah sakit nanti lain lagi ceramahnya. Kalau servisnya baik juga, jangan karena ini semua baik, jangan, nggak boleh. Karena Islam tuh kalau ada dua sisi, selalu yang diperbaiki dua-duanya. Kalau kita enggak, selalu yang satu doang. Nanti kita bahas. Oke. Yang kedua, ayat itu juga ngomong, jangan disebut-sebut, jangan menyakiti yang, jangan disebut-sebut dan jangan menyakiti. Dan yang kedua apa? Jangan disebut-sebut dan jangan menyakiti. Belanja Bu, kan niatnya jangan disebut-sebut. Nah ini ibu kadang-kadang gitu. Kalau niatnya infak, niatnya infak, gak usah nawar-nawar. Kan nawar itu nyakitin loh Pak. Apalagi nawarnya berapa itu? 100.000, bisa 30.000 gak? Beri kali kadang-kadang ibu nih. Saya ada yang gitu Pak. Atau minimal standar ibu-ibu itu setengah. Berapa? 50.000. Kadang-kadang pura-pura pergi dulu Pak. Aduh nyakit. Nawar itu nyakitin. Makanya Rasulullah itu kalau bertanya boleh kurang nggak? Kalau dia bilang nggak boleh kurang, nggak boleh tawar, cuma dua pilihannya. Dia beli atau dia nggak beli. Cuma itu sudah. Nggak ada tawar. Kalau bilang boleh tawar nggak? Boleh. Berapa? Sudah sekali saja disebut. Berapa ini Pak? Boleh tawar nggak? Boleh. Berapa Pak? Habis akhirnya 90.000 dari 100. Sudah. Kalau mau beli, kalau nggak sudah. Kalau menawar itu pada hakikatnya menyakitkan. Apalagi nawarnya sampai begitu ngotot-ngototan lagi, ya Allah. Ibu kadang-kadang belanja gitu kan. Termasuk juga ambil sepukul lagi dikit. Kan juga begitu tuh, beli apa? Beli cabai, beli bawang. Jadi timbang sekilo, ambil segenggam. Tukang dagang kan pinter. Dia tahu segenggam itu 2 on, dia bikin 7 on timbangan. Ibu-ibu ambil 2 on, padahal ibu-ibu pikir untung, sampai rumah dihitung 9 on, untung dia 1 on, buat tipu katanya. Yang belanja mutafifin, yang beli mutafifin, dua-dua celaka di neraka. Nauzubillah. Mengurangi timbangan Pak, sama mengambil timbangan ibu-ibu. Itu ayatnya
khusus dalam Al-Quran, namanya Al-Mutaffifin. Surat 83, masalah 83 atau 84. Al-Mutaffifin, Pak. Wailul, bunyi awalnya langsung wailul lil mutaffifin, sungguh celaka banget bagi orang-orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta ditimbang, dia minta lebih. Wa idza kalum awazanuhum yukhsirun. Kalau dia nimbang buat orang lain, dia ngerugi-rugiin. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumu yaumkun ala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ngeri, Pak. Cuma sekarang Bu, jangan. Jadi yang ketiga, Pak, yang kedua, Pak, jangan nyakitin, jangan nyebut-nyebut. Mak, Bu, Mang, kami ini kan langganan. Nyebut-nyebut itu berarti gara-gara langganan pengen lebih. Udah, karena niatnya apa sih? Bu, mindsetnya apa? Infak. Niatnya cari ridho Allah, bukan cari untung. Bagaimana kalau orang dagang pun gitu? Makanya zaman sahabat dulu, Pak, orang dagangnya hebat, orang belinya hebat. Berapa ini harganya? 100.000. Aku boleh beli 150.000 nggak? Top nggak, Pak? Karena niatnya apa? Infak. Hanya kita dengar cerita-cerita begitu. Dia lebihin sama yang beli, karena niatnya infak kok. Berapa ini? Oh, sama sahabat kita. Ini kadang-kadang sama sahabat pengen gratis, kan bingung kita. Kalau dari sisi kita jangan, kita pengennya bayar. Nah, dari sisi yang lain, yang jual, mereka juga pengen lebih, karena dilebihin, dia lebihin lagi. Berapa sekilo? 50.000. Kita kasih 60. Tukang dagang ini sabar hebat, dia kasih 2 kilo. Coba. Karena yang belanja niatnya infak, yang jualan pun, nah ini sahabat gua, wanti, Cak, indahnya hidup kayak gini. Jadi yang kedua apa, Pak? Bu, jangan nyebut-nyebut, jangan nyakitin, termasuk bapak-bapak nih, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Sama ibu-ibu ngasih belanja, udah nggak usah diungkit-ungkit, jangan nyebut-nyebut. Aku udah ngasih duit banyak, yang korsin. Atau ngaudit tuh nyakitin tuh, Pak, kadang-kadang. Udah berapa habis? Ini kok cepat kali habis? Nah, nyakitin tuh, Pak. Bunyi ayatnya ada nanti. Alladzina yunfikuna amwalahum tsumma la yutbi'una ma anfaqu. Infaknya itu tidak diikuti dengan menyakiti. Itu kita bahas, Pak, di ujung. Kita bahas pintas, ibu-ibu bungkus bawa pulang. Jadi apa? Jangan bangkit-bangkit, nyebut-nyebut, jangan juga menyakitkan orang yang kita. Namanya juga infak. Berapa aja habisin? Berapa kita ini? Sakit nggak, Bu, kalau digituin, Bu? Berarti jangan, Bapak-bapak. Jadi kalau sekarang infak, berapa, Ma? Udah habis, Pak. Tenang, Ma. Ada tuh nanti. Aman itu. Kalau niat infak, habisin aja nggak apa-apa. Oh, nanti Bapak tambah. Sedap kali kalau suami gitu, Bu. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Setuju, Pak. Jo, ibu-ibu setuju tuh, Pak. Ustaz Ahmad, setuju nggak? Ya? Nah, jangan juga. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, karena ini lillahi ta'ala, karena ini infak, karena ini, ya jangan apa namanya, jangan dipamer-pamerin, jangan dibangga-banggain, jangan disombong-sombongin, karena niatnya infak. Jadi jangan diapain. Nah, termasuk juga yang ketiga terakhir ini, kalaupun tak ada nilai dunianya pun nggak sakit hati. Jadi prinsipnya apa? Kalau dapat nilai dunia nggak sombong, nggak bangga. Kalaupun tak dapat nilai dunianya, jadi nilai dunia itu sampingan, Pak. Paham ya? Jadi nilai dunia itu sampingan, bukan yang utama. Karena yang utama tadi apa? Lillahi ta'ala. Niatnya ini.
Yang kita cari untung itu untung Allah, dari Allah gitu loh, bukan dari dunia. Nah, kalau nggak ada pun, jadi untung dunia itu sifatnya sampingan. Ada alhamdulillah, tak ada tak masalah. Bahkan hilang pun no problemo. Ini tiga nih kalau bisa kita jaga. Oh, kalau bisa kita jaga yang tiga nih, top. Lihat nanti efek-efeknya. Jadi satu apa tadi? Jadi mindsetnya ya. Satu tadi apa? Satu mindsetnya ini semua pengeluaran infak. Masuk hati niatnya tiap pengeluaran apa? Cari ridho Allah. Untungnya untung dari Allah. Dapat ridhonya, pahalanya, surganya. Yang ketiga dilatih terus. Ala bisa karena biasa. Mulai sekarang, Pak. Nah, terus syaratnya tiga juga tadi. Satu, barangnya yang dikeluarkan harus pada tempat yang baik-baik, pada orang yang baik-baik. Orang tak baik, jangan. Tapi sebenarnya, kalaupun tidak baik, tapi kalau niatnya dia baik, apa? Genjreng, buat makan. Kasihkan buat makan kan baik. Coba bilang ya, genjreng buat mabok, ah, itu jangan lah, Pak. Jelas. Baik. Ya, kalau dia bilang, tapi Ustaz, nanti dia bikin, perkara dia bikin apa urusan dia? Yang dihisap tuh yang di mulutnya. Itu urusan niat dia, urusan dia. Itu urusan, bukan urusan kita. Itu nanti ada dalam Al-Quran, Pak. Disebut dalam Al-Quran. Laisa alaika hudahum, ayat 272-nya. Kalau kau berinfak, nggak peduli kepada siapapun. Biar dia orang kafir, biar dia, nanti kita bahas nanti. Kalau sempat waktunya kita bahas detail nanti. Ayatnya hebat, ada asal. Kadang-kadang kita suka berinfak begitu. Ini ayat Asbabun Nuzul surat 2 ayat 272-nya itu, Pak. Dia berinfak. Dia rajin infak, satu kepada pelacur, yang kedua pada pencuri, yang ketiga, jadi apa kan? Malam ini siapapun aku jumpa, dia tiap malam selalu bawa uang nenteng-nenteng. Tiap malam, Pak. Justru dalam hadis itu dia tiap malam. Sebenarnya mau siang mau malam gak ada masalah. Karena ayat 274-nya disebut mau siang mau malam, mau terang-terangan, mau gelap-gelapan gak ada masalah. Itu lengkap di kita bahas khusus ayat itu. Malam nih aku infak, siapa aja aku jumpa aku kasih. Rupanya malam dia, ada perang, dia bantu. Ternyata apa? Maling, pencuri. Malam kedua pun dia infak. Ternyata tersebar pagi-pagi pelacur dikasih duit. Tapi dia enggak. Malam lagi dia infak. Ternyata orang kaya. Dia kasih duit. Habis itu dia, 3 orang ini dia nanya sama, ya Rasulullah, aku infak kayaknya diterima Allah enggak? Ini kayaknya salah sasaran semua ini. Pertama, ya Rasulullah, orang pencuri, yang kedua pelacur, salah sasaran kayaknya. Turun ayat laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Urusan hidayah bukan urusan engkau, kata Allah, bukan urusan kamu. Orang baik, orang soleh, orang beriman, orang dapat hidayah, laisa 'alaika, bukan urusan kamu. Urusan kamu apa? Bantu. Walakinnallaha yahdi man yasha, karena urusan hidayah adalah urusan Allah. Baru lanjutannya, wa ma anfaqtum min khairin. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kau infakkan, asal yang baik-baik, terserah sama siapapun, fali anfusikum, sungguh kebaikannya untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiquna illa batigha. Tidaklah kau berinfak kecuali ridho. Yang penting itu ridho Allahnya. Jadi mulai sekarang ada masalah pada siapapun. Ya, jadi kalau dibantu tidak ada masalah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah. Kecuali kok tadi terang-terangan dia gonjeng-gonjeng mau ini, mau apa namanya, mau mabok, itu lain jelas kan, berarti nggak baik dong. Terus sama dia buat makan, buat ini, buat apa? Ya, tetangga kita apa, ada persis dengan dekat musola kita itu ada orang Cina non Muslim jualan, kita beli aja di situ. Ya mudah-mudahan itu menjadi jalan makan dia. Hidayah hati.
Tidak ada masalah. Beli telur kita, beli apa. Tetangga kita udah pertama dia tetangga, yang kedua, nggak ada udah. Niatkan aja kan tuh niat infak. Jadi satu tadi, satu, dua, yang baik-baik kepada yang baik-baik, ya benda yang baik-baik. Yang kedua, jangan nyebut-nyebut, jangan menyakitin. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita ngasih istri sudah kasih aja, jangan nyebut-nyebut. Udah kan udah. Nggak usah nyakitin. Sama anak juga tuh. Nggak usah merepet-repet bu. Tenang, lihat nanti Allah berikan efeknya. Ya, ya namanya infak kalau kita nyakitin. Yang ketiga, kalau ada, karena dicari untung akhirat, kalau ada untungnya itu semua sifatnya apa? Sampingan. Ada alhamdulillah, tak ada tak masalah. Bahkan karena ikhlas orang terima kasih pun gak usah ini kan bunyi karena infak. Kenapa? Oh nggak pernah terima kasih. Kan itu saja akhirnya jadi batal juga. Oke. Tiga. Nah, efeknya apa, Bu? Lihat nih efeknya nanti Al-Quran bilang la khaufun alaihim wa lahum zahzanun. Nggak ada ketakutan hidup. Jadi kita nggak akan pernah takut lagi urusan harta. Jadi akan terasa tenang. Kalau takut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang kedua, Allah lipat gandakan nilainya. Wih, jadi apa yang kita dapat? Satu, ketenangan hati. Tidak ada pernah takut. Berapapun habis, tidak pernah sedih. Dan nggak pernah takut berapa lagi datang. Itu dalam Al-Quran, Pak, sifatnya gini. Kalau ada kata-kata tidak ada takut, maksudnya tidak akan takut yang akan datang. Tidak pernah sedih apa yang lewat. Gitu. Quran tuh gitu. Jadi nggak pernah takut kita. Nanti gimana rezekinya Ustaz? Nggak usah takut. Itu Allah tanamkan nanti keyakinan. Pasti Allah ganti, pasti Allah tolong, pasti Allah kasih jalan. Bahkan dari jalan tidak disangka-sangka. Yang kedua, nggak akan pernah kita sedih lagi, Pak. Banyak kali habis. Nggak ada masalah kok. Karena niatnya infak. Ininya infak. Niatnya lillahi ta'ala. Berapa itu? Sekian. Nggak ada bersedih. Karena niat infak. Dulu saya punya, sekarang udah. Saya dulu pembantu saya, Pak. Anak 3 pembantu saya dulu. Sedikit tahadus bin nikmat. 3 pembantu saya. Kalau sekarang udah 1. Kenapa 3? Anak masih kecil-kecil. Biar jadi khusus sarapan pagi anak sekolah ada tuh. Dari jam 6 sampai jam 8. Ya. Ada yang khusus untuk nyuci sama beres-beres rumah, ada urus masak. Biar istri kita full. Pertamanya awal, Bang, kok banyak kali, Bang? Niatkan infak. Berapa banyak orang kita kasih makan. Jadi nggak berapa habisnya pun. Tiap bulan, kan niatnya infak. Ada bawahan kita, berapa ini? Berapa? Nggak ada masalah habis. Kita bantu. Kenapa orang niatnya infak? Berapapun habis. Karena yang dicari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang masih takut rezeki, itu berarti apa? Jangan-jangan permasalahan kita infak kita kurang. Atau mindsetnya. Biar udah pensiun mulai sekarang, Pak. Ibu-ibu ya. Dan gak ada sedih berapapun yang habis. Sayang kali ya. Nggak ada orang apa ya. Sayang untuk sama Allah kok sayang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita dapat apa tadi? Lipat ganda. Minimal berapa? 700 kali lipat, Pak. Lipat gandanya. Minimal. Bahkan bisa lebih. Di dunia dan di akhir, apalagi? Terserah Allah berapa di dunia dikasih. Pokoknya 700 minimal. Apa yang ketiga? Lipat ganda. Minimal 700 kali. Bayangkan, Pak. Jadi gimana kita mau takut 700 diberi? Berapa? Makanya akhirnya apa? Ini yang bikin hidup ini jadi enjoy. Ketiga, yang terakhir, ini yang paling top, keyakinan kita bertambah kepada Allah, kecintaan kita bertambah kepada Allah. Ini yang paling top, keyakinan. Kenapa? Selalu ada jalan, ada pertolongan, makin lama makin yakin, makin lama makin yakin, makin lama makin yakin. Oke, kita lihat ayatnya. Jadi kita bahas satu-satu. Mulai dari apa? 200
200. Ini kita baca nanti tafsirnya. Oh, saya nggak bawa kacamata pula. Nah, saya lihat ini. Mulai dari 261, Pak. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari situ mulai. Ini khusus kita bahas minggu depan nih, karena biar ayatnya detail kita bahas. Tadi itu apa namanya? Pernak-perniknya, umumnya. Nanti kita bahas detail ayat biar tambah yakin. Ya betul, Bu. Alladzina yunfikuna apa namanya? Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ya kamathali habbatin. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti kamathali habbatin, satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Benih itu 7 tangkainya nanti. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam tiap tangkai itu mi'atu habbah. Ada 100 lagi buahnya. Ya, kalau kita perumpamakan misalnya kita nanam satu kurma, ini perumpamaan kurma yang paling enak. Kurma itu menumbuhkan ada 7 tandannya. Tiap tandan ada 100 apa? 100 kurma lagi. Oh, bayangin, Pak. Atau padi. Tadi tanam ada 7 tangkai. Satu tangkai 100 lagi padinya. Berarti satu menumbuhkan 700 kali. Pertanyaan, kenapa enggak Allah bikin satu langsung 700? Kenapa masih perumpamaannya buah gini atau tanaman gini? Artinya bisa lebih. Berkembang lagi, tanam lagi. Bayangin itu, nanti kita bahas khusus. Ya, nah, baru di ujungnya 274-nya. Sampai 24. Tanya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum. Lihat ujungnya. Orang-orang yang berinfakkan hartanya biar siang maupun malam, sirran wa alaniyatan, baik gelap-gelapan, sir rahasia, wa alaniyatan, walaupun terang-terangan, enggak ada masalah. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada ketakutan. Pahala yang besar, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Saya bilang tadi, ini kita bahas khusus nanti. Ayat-ayat ini kita bahas detail. Seperti bahas tafsir lah, biar tambah yakin, detail. Jadi selama ini sering takut rezeki gara-gara apa? Kami ini kita urusan rezeki selalu apa namanya? Tadi pengeluarannya ya untuk dunia aja. Tapi coba sekarang niatkan infak. Jadi tadi satu di sini niatkan apa? Mindsetnya semua pengeluaran infak. Di sini lillahi ta'ala. Karena Allah, cari ridho Allah, untung dari Allah. Tinggal dilatih. Oke, syaratnya satu harus kepada yang barang yang baik-baik, kepada yang baik-baik. Kedua, jangan diungkit-ungkit dan jangan menyakitin orang yang kita keluarkan. Ya, kepada orang kita infak, kepada belanja, kepada ini. Baru yang ketiga, ini kalau ada untungnya nggak ada masalah. Nggak bangga, nggak sombong. Gue lihat nih, ini gara-gara gue infak jadi begini nih gue. Jangan juga sombong nanti. Ya, atau kalaupun gak ada untungnya, gak ada masalah. Orang niat infak kok, nah, kalau kita infak nyari untung nggak? Kan enggak, nyari untung. Makanya ketika kita belanja tiba-tiba, alah kurang dikit, nggak apa-apa lah. Orang niatnya infak ini, kan dia. Insya. Terus efeknya apa? Satu, tidak ada ketakutan dalam kehidupan itu. Tenang, nggak ada takut rezeki, dan berapapun habis nggak pernah kita risau. Kenapa? Pasti akan diganti sama Allah. Yang kedua apa? Lipat gandanya, minimal 700, bahkan bisa lebih. Nanti surat itu ayat 262-nya itu lihat. Baru yang ketiga apa tadi? Keyakinan kita akan makin menghunjam.
termasuk tidak takut mati. Itu kita bahas nanti. Jadi banyak orang takut mati gara-gara apa, Pak? Gara-gara cinta dunia, cinta harta, dan kurang infak. Makanya nanti orang mati ketika dihidupkan lagi, pertama dia pengen lakukan adalah apa? Infak. Kenapa? Karena kurang infak. Jadi kalau kita sudah infak ini, Bang, nggak ada takut mati lagi. Itu insya Allah kita bahas. Khususnya kita pertajam karena kita sudah naik level, makin tinggi kajinya. Insya Allah. Ya, jadi minggu depan kita bahas tentang ayat ini. Mulai dari 261 sampai 274. Termasuk nanti 268-nya itu nggak boleh yang infak yang bekas-bekas, yang bukan bekas, yang kita udah nggak mau itu jangan. Barang-barang yang, itu jangan. Dilarang sama ayat ini. Jadi kalaupun ada yang bekas, ada yang bagusnya lah gitu. Termasuk nanti setan tidak akan tinggal diam, Pak, dia akan gosok. Itu 268. Wih, setan. 269-nya kita jadi ahli hikmah nanti. Ahli hikmah itu orang yang itu keyakinan. Itu kita bahas nanti insya Allah. Ya, pada pertemuan kata wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu duha, kita duha tutup dengan baca hamd. Ada pertanyaan? Sebenarnya kalau pengajian itu paling senang saya ada pertanyaan. Dan kali tolong disiapkan panitia mic. Ya, jadi biar jadi. Kalau saya itu paling senang tuh ngaji itu ada pertanyaan. Jadi kalau bertanya berarti interaktif. Ya, jadi gitu. Kalau selama ini sering nggak pakai pertanyaan. Kalau saya paling senang tuh. Kalau nggak usah malu bertanya. Karena dengan bertanya tuh makin apa? Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini belum nyambung. Tanya lagi biar nyambung. Ya Ustadz Ahmad, tolong disiapkan mic-nya biar kalau ada bertanya nggak usah malu-malu. Mari kita untuk membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.